Ini ada 2 minggu sekali kita ada Zoom Hidayah. Ini kesempatan ya, sekarang ya. Sunnah, siapa yang akan keluar boleh pulang. Zoom. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluq wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ibadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalah ila khair ibtigha' wa jalla wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah sampai di halaman 94 paragraf akhir. Wahma ini masih mengenai sholat Jumat. Kata beliau, qala al-muallif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa ma kharaja al-imam setelah imam itu keluar, maksudnya imam di sini adalah al-khatib, karena dulu di masa Rasulullah SAW yang khutbah Rasulullah, yang jadi imam sholat juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu punya pintu masuk ke dalam masjid, pintu sendiri langsung menuju ke mimbar tanpa melewati para sahabat. Makanya kalau kita lihat di masjid-masjid tradisional itu ada pintu khusus di sebelah mihrab itu untuk langsung bagi imam masuk, atau biasanya ada tempat khotibnya datang terlebih dahulu tinggal di tempat itu. Memang khatib itu disunahkan keluarnya terakhir. Nah, khatib itu keluar, maksudnya keluar dari pintu itu berarti masuk ke dalam maksudnya. Ketika imam itu keluar, maksudnya imam itu masuk ke dalam masjid, tapi kamu diperintahkan menyibukkan diri kamu sebelum khatib itu masuk atau imam itu masuk dengan berbagai macam zikir dan sholat, juga Al-Quran. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan ketika imam atau khatib itu masuk ke dalam masjid, faqta'is shalah wal kalam, putuslah segala kegiatan sholat sunnahmu dan juga pembicaraan. Apa yang dilakukan? Washtagil bi jawabil muadzin, sibukkanlah diri kamu dengan menjawab muadzin, karena kalau imam masuk kemudian imam mengucapkan salam lalu dikumandangkan adzan, sibukkan diri kamu dengan menjawab adzan. Sudah tutup Al-Quran kamu, selesaikan sholat kamu, dipercepat salam untuk menjawab adzan, sebab khatib sudah mulai naik mimbar. Setelah adzan kemudian menjawab adzan, summa bil istima'il khutbah wal itti'al biha, lalu curahkan, fokuskan diri kamu untuk mendengarkan khutbah secara seksama, wal itti'al biha, dan mengambil manfaat nasihat dari khutbah tadi, mendengarkannya dan mengambil pelajaran dari khutbah tadi. Ini yang harus kamu lakukan ketika khatib itu naik mimbar. Kamu sudah tidak boleh sibuk lagi dengan tasbih. Kita lihat di beberapa masjid, khatib naik mimbar dia pegang tasbih. Kalau kamu pegang tasbih, kamu bertasbih, bagaimana kamu bisa mendengarkan khatib? Oh ya, saya tasbih sambil mendengarkan khatib. Tidak bisa, karena manusia ini tidak bisa fokus dalam dua hal. Kata guru saya, kalau kamu dengar pelajaran jangan sambil bertasbih. Kalau ada orang memberi nasihat, kamu menuntut ilmu, jangan menuntut ilmu sambil pegang tasbih, astagfirullah, atau sholawatan. Kalau kamu bertasbih sambil menuntut ilmu, kamu meninggalkan dua adab. Adab yang pertama, kamu tidak belajar sungguh-sungguh, karena kamu sambil bertasbih pasti ilmu yang masuk setengah-setengah. Adab yang kedua, kamu juga tidak bertasbih dengan sungguh-sungguh, tidak zikir dengan sungguh-sungguh, zikirnya cuma sekedar ngomong saja.
Jadi kalau khatib naik mimbar itu pelajaran yang harus kamu dengarkan. Letakkan tasbih kamu, letakkan Al-Quran, tutup. Apalagi kita dapati banyak sekarang orang khatib naik mimbar buka WhatsApp. Ada notifikasi dia buka di situ. Ini Quran saja suruh nutup, kamu disibuk dengan WhatsApp. Nah, Quran saja disuruh nutup. Ada lagi orang masa-masa politik khatib naik mimbar dia lihat situ. Ini presiden yang mau saya pilih. Apa hubungannya sama hidup kamu? Presiden dia naik presiden. Kamu ini fokus sama akhirat kamu. Fokus terhadap akhirat kamu. Presiden yang naik ini mudah-mudahan jadi presiden yang manfaat. Tapi siapa presiden yang manfaat kita tidak tahu. Kita baru belajar Minhajul Abidin ini. Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, jadikan presiden yang baik untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Jangan punya ambisi yang saya mau umatnya ini, belum tentu itu baik. Itu maskukah, sesuatu iradah maskukah, keinginan yang kamu tidak pasti kebaikannya. Nah, begitu juga dalam hal mendengarkan khutbah ini, tinggalkan semuanya. Tasbih, Quran, semuanya tinggalkan. Nah, kalau tasbih dan Al-Quran saja ditinggalkan, wada'il kalam ra'san fil khutbah, apalagi ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ngobrol sekarang bisa pakai chatting, ngobrol sama sebelahnya supaya tidak kelihatan rame, chatting-chattingan sama sebelahnya. Orang lihat, masya Allah, khusyuk nih kepala. Zaman sekarang ini guru-guru ini harus lebih pintar ya. Muridnya ini khusyuk semua. Ini seperti sahabat Nabi, seakan-akan di atas kepalanya ada burung yang bertengger. Menunduk semua sahabat, kalau Rasulullah bicara itu dia menundukkan kepalanya. Padahal dia tundukkan kepalanya naik chatting sama teman yang ngobrol. Kadang-kadang ngobrol yang diobrolkan ini menggunjing gurunya. Guru kita lihatnya seperti la ilaha illallah. Yang khutbah digunjingi. Ini bodoh ini yang khutbah tidak tahu apa. Nah, wada'il kalam ra'san, tinggalkan berbicara secara langsung fil khutbah pada saat khatib naik mimbar. Begitu juga bicara sekarang bisa lewat tulisan. Fil khabari disebutkan di dalam sebuah riwayat khabar anna man qala li sahibihi wal imam yaktub ansib awsah. Maka di masjid-masjid tradisional itu selamanya sebelum khatib naik mimbar kan ada Bilal yang mengingatkan ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Idza quri'a al-Qur'an fastami'u ayat al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imam yakhutubu faqad laghawta wa man lagha fala jum'ata la. Orang yang tidak paham suaranya enak. Padahal itu nasihat untuk hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imam yakhutub faqad laghawta. Kalau kamu di hari Jumat berkata kepada temanmu, diam, padahal imam pada saat itu sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan sia-sia di saat imam khutbah. Faman lagha fala jum'atalah. Siapa yang melakukan perbuatan sia-sia waktu imam khutbah, fala jum'atalah, pahala Jumatnya hancur, habis. Jadi harusnya waktu imam khutbah bagaimana? Nah, ini orang imam khutbah rokokan gitu. Rokok di depan. Kata Rasulullah, "Anna maqdul sahibi," siapa yang berkata kepada sahabatnya, wal imam yahtub, padahal pada saat itu imam berkhutbah, dia berbicara, ansib ausah. Ini apa maksudnya? Maksudnya dia waktu imam khutbah, dia lihat temannya berbicara. Dia mau mengingatkan, diam.
Ini padahal niatnya mengingatkan ini ya. Yang mengingatkan ini fakat telah berbuat sia-sia. Yang mengingatkan itu ya, apalagi yang berbicara itu. Jadi kalau ada dua orang berbicara saat imam khutbah, kita nggak boleh diam khutbah bicara. Benar kan khutbahnya? Kita sama bicara kayak dia. Itu kayak orang sholat, orang yang sebelahnya ngobrol, sholat itu nggak boleh bicara. Padahal dia yang ingatkan ini bicara. Padahal dua khutbah Jumat itu kedudukannya seperti 2 rakaat sholat. Yang kalau dia itu gagal di situ, yang berikutnya tidak sah sholat Jumatnya. Ada yang mengatakan kenapa sholat Jumat kok 2 rakaat? Ya sebab 2 rakaatnya yang lain sudah diganti dengan 2 khutbah. Karena kan sholat zuhur sebenarnya 4 rakaat. Makanya kalau 2 khutbah ini tidak sah, 2 rakaat Jumatnya tidak sah. Nah, qalu ansid wa man lagha fala jum'ata. Dan siapa yang telah berbuat sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Maksudnya pahalanya hilang. Ada yang mengatakan bukan pahalanya hilang sama sekali, tapi pahalanya berkurang drastis. Ai qalu ansid kalam, maksudnya sok atau ansid maksudnya diam dari ucapan. Nah, terus bagaimana kalau ada orang amin? Fayam bagi ayyanha ghayruhu bil isyarah. Kalau ada orang yang rame, boleh kita ingatkan tapi dengan isyarat. Dengan isyarat, jangan keluar suara. Kalau keluar suara bisa la bil lafzi, bukan dengan lafaz. Loh, tujuannya kamu mengingatkan ini apa sih? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau zaman sekarang pakai gambar besar. Biasanya kan ada lampu-lampunya itu apa jamnya bisa keluar tanda-tanda itu kan. Mesin-mesin zaman sekarang itu tuh ada begitu khutbah khatib langsung ada larangan berbicara. Atau biasanya diingatkan sebelum khatib naik mimbar, orang tidak paham bahasa Arab harus diterjemahkan sekarang. Bilalnya pakai bahasa Arab, yang dengarkan ini merdu suara Bilal. Tidak tahu ini dibacanya apa yang dimaksud. Dipikir posisi dalam. Kadang-kadang ada Bilalnya famallahu fala jum'ata, dia tidak paham. Amin. Dipikir itu doa. Terjemahkan. Rasulullah bersabda, jangan main HP dimatikan, jangan berbicara. Siapa yang berbicara tidak dapat pahala Jumat nanti. Yang mau mengingatkan orang di sebelahnya berbicara dengan isyarat, bukan dengan ucapan. Kalau dengan ucapan juga ada di sini. Mengingatkan dengan ucapan juga. Fayam bagi ayat ghayruhu bil isyarah la bil lafaz. Summa tadi bil imam kama sabab. Kemudian pada waktu sholat ikutilah imam pada seperti yang sudah dijelaskan pada bab sholat berjamaah. Kita sudah membahas sholat berjamaah. Caranya sholat Jumat ya sama seperti caranya sholat berjamaah itu, mengikuti imam seperti yang sudah dijelaskan. Fa idza faragta wa sallamta, kalau kamu sudah menyelesaikan sholat Jumat, faqra, dalam riwayat sebelum kamu bergerak, sebelum berubah posisi kamu salam dari sholat Jumat, posisi kamu belum bergerak, qabla an tatakallam, dan kamu sebelum berbicara, faqra al-Fatihah, baca surat al-Fatihah sab'an marrah, baca surat al-Fatihah 7 kali. Kakinya posisinya masih sama. Oh, kalau posisinya tasyahud saya capek Ustaz, saya bisa boleh sender pakai tangan kirinya gini ya. Kalau kakinya tegak terus saya capek ya sudah boleh diluruskan kakinya. Nah, yang penting jangan berubah dulu posisi tasyahudnya, jangan bicara, baca surat al-Fatihah 7 kali. Setelah itu wal ikhlas sab'an, surat al-ikhlas 7 kali, wal mu'awwidzatain sab'an, surat al-falaq dan an-nas 7 kali. Fadzalika ya'simuka minal jum'ati ilal jum'ati. Kalau kamu lakukan ini, baca Fatihah, al-ikhlas, al-mu'awwidzatain 7, maka amalan
kamu ini bisa menjadikan kamu terjaga dari Jumat yang kamu jalani sampai Jumat berikutnya. Ini penjagaan. Bacaan itu bisa menjaga kamu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakunu hirzan laka minasyaitan. Ya Allah, ini penting sekali nih ya. Dan bacaan tersebut bisa menjadi hirs. Hirs itu tameng, perisai, jimat. Tidak usah datang ke dukun, takut sama setan. Datang ke dukun, ini loh jimatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hirzan, kamu baca ini setiap hari Jumat, kamu dijaga dari Jumat yang kamu jalani sampai Jumat berikutnya dari godaan setan. Makanya kalau mau jalani malas. Kenapa? Karena sama setannya di sini nggak usah amalkan ini. Sebab kalau orang itu ngamalkan ini, setan susah mau mengganggu dia. Walaupun ba'da dzalika, setelah kamu ucapkan ini 77, ucapkanlah Allahumma ya Ghani ya Hamid. Ini makanya masjid-masjid tradisional masih mengamalkan ini. Yang baru-baru ini sudah ditinggalkan semua ini. Pusing kita mau mengikuti Imam Ghazali, ini imamnya sudah baca doa kemana-mana. Kalau masjid-masjid yang tradisional yang masih mengikuti apa yang dijalankan oleh salafus saleh. Setelah itu ucapkan Allahumma ya Ghani ya Hamid. Kalau di masjid tradisional kan bareng-bareng baca ya. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika an man siwak. Ucapkan ini. Tsumma shalli ba'da Jum'ah rak'atain. Ini orang yang mengucapkan doa di atas itu dijaga nanti rezekinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki yang halal. Kemudian setelah membaca doa itu, lakukan sholat setelah Jumat 2 rakaat atau arba'an atau sittah. 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Fakullu dzalika marwiyyun fi ahwalir mukhtalifah. Riwayat tentang jumlah rakaat itu terdapat riwayatnya dalam kondisi yang berbeda-beda. Selesai? Ya, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang masih mengenai sholat Jumat. Berikutnya nanti kita masuk pada usia cocok kita sebentar lagi mau puasa insyaallah. Sehat walafiat dan umur semuanya. Amin. Wallahu a'lam. Ya Rabbana qarrabna bi annana qarrabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli awba wastur lana awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالحساب منا بالمصطفى رسوله نحظى بكل سوء بالمصطفى رسوله نحظى بكل سوء بالمصطفى رسوله نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند النبي وآله وصحبه عبادة نفس صحبه والحمد لله في البر والأنام. Ya. Oh, tiba-tiba ini kita aja. Oh, ada hal